Rasulullah SAW ketika berhijrah itu kan Madinah kan ada yang di utara, beliau turun dulu ke selatan, ya kan? Berdua dengan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Berduaan doang tuh, menempuh jalan yang berbeda, ya. Sulit sekali berjalan beliau. Akhirnya pada Allah ketemu di sini. Semoga kelak di bulan Februari kita bisa ketemu di Haramain. Amin. Kita sedang, saya kemudian diajak sama Bang Rian mana teman-teman. Ada Bang Juli juga mana? Lagi. Oh ini tadi soal. Diajak Bang Juli juga. Bang kita umroh yuk bareng-bareng. Wah asik nih. Kapan? Ntar tahun 2023. Wah alhamdulillah. Bayar berapa ya? Gratis. Wah, gimana caranya? Caranya nanti ngajak yang banyak. Oh ya udah siap. Kalau ngajakin orang mah, saya mungkin punya pengalaman ngajakin orang. Dulu saya pernah ngajakin orang ngaji, ngaji yuk. Yang datang yang terkumpul hampir 7.000 orang. Sekarang kalau mau umroh yuk. Nah, mungkin kalau ngaji kan gratis ya. Kalau umroh bayar nih. Saya nggak tahu kan kumpul berapa. Tapi senang banget karena hari ini teman-teman sepertinya mau membantu juga ya. Ini ada katanya ada 30-an orang ya. Di sini ada 15. Mungkin sekitar 15. Ya masing-masing bawa temannya 4 sama teman juga. Jadi berlima ya kan? Berlima sama teman-teman yang hadir. Udah kumpul 15 kali 5. 75 orang berangkat. Amin ya Rabbal. 75 orang berangkat jalan. Belum nanti yang saya ajak. Nah, semoga itu menjadi harapan kita semua. Ya, 2023 kita udah lama banget. Beberapa 2 tahun yang belum umroh ya, karena ditutup ramai. Yang kita bisa lihat cuma dari YouTube aja gitu. Sepi kita kagak bisa. Gitu. Kemarin kita mau sono padat. Bukan padat sih nggak ada duitnya. Kalau kata Bang Sardani, oh jangan bilang nggak ada duitnya, udah ganti motor berapa kali gitu ya. Jadi sepertinya harus menjadi azam kita. Ternyata kita nggak perlu jual motor buat bisa umroh. Cukup ngajakin yang banyak, ya, ngajakin teman-teman kita yang banyak. Ya, semakin banyak yang ikut, semakin punya peluang kita bisa umroh, bertemu, hadir ke hadapan rumah Allah SWT. Ada sebuah cerita nih, ada seorang jenderal. Ini beneran. Namanya jenderal, aku boleh sebut nama ya? Boleh. Ada seorang jenderal namanya Pak Mulyono. Pak Jenderal Mulyono ini beliau memang kasar setelah Pak Gatot Nurmantio. Pak Mulyono ini jenderal yang bersih. Saya betul-betul merasa agak kehilangan karena beliau tidak mau berperan lebih lanjut setelah menjadi kasat pensiun sudah. Ambisi politik tidak seperti yang lain-lain, beliau nggak punya ambisi politik. Teman saya bercerita, saya punya kawan sekarang kolonel, sebentar lagi menjadi brigjen. Beliau ini bagian logistik di Angkatan Darat. Teman saya dipanggil sama Pak Jenderal. Dek, sini. Gitu. Pasukan kita ada berapa? Hitung-hitung sekian deh. Anggaran kita yang tersisa ada berapa? Ini ketika beliau sebentar lagi mau pensiun. Anggaran kita ada berapa? Yang tersisa sekian deh. Ratusan miliar. Oke, bagi deh. Ke ini, bagi ke siapa? Ke siapa aja? Bagian ke seluruh tentara yang ada. Yang di Jakarta saja bukan. Dari Aceh sampai Papua. Masya Allah itu setiap pasukan itu bisa dapat puluhan juta. Dibagi semuanya. Beliau bilang teman saya ini biasanya kalau yang udah pensiun sisa anggaran dibawa pulang sama dia. Tapi ini satu-satunya jenderal yang bisa anggaran dibagi ke seluruh pasukan. Nah, singkat kata teman saya ini kemudian haji, mendapat kesempatan berhaji. Alhamdulillah. Di Allah beliau berdoa, ya Allah saya ingin ketemu sama Jenderal Mulyono lagi. Terakhir kali saya ingin berterima kasih, dia sudah ngasih saya uang sehingga saya bisa haji tahun ini. Dia berdoa di waktu maghrib, berdoa di waktu maghrib di Allah, kemudian Aisyah
beliau bergerak mau menjelang sholat isya, beliau bergerak sedikit, lihat ada pengajian orang Indonesia, pengajian orang Indonesia, ngumpul lagi. Beliau duduk, subhanallah, ternyata di sampingnya jenderal beliau. Di tangan, masih ingat gimana? Ini bisa ketemu sini. Ini, mohon maaf ya, ini haji yang keberapa? Nah, beliau cerita, ini haji saya yang ketiga. Haji pertama saya, karena saya mengawal waktu masih jadi tentara, pangkat masih mengawal pejabat. Haji kedua karena fasilitas, ketika saya sudah menjadi jenderal. Nah, setelah saya pensiun, ini haji saya ketiga. Saya melaporkan kepada yang memberi saya amanah. Laporan ini amanahnya sudah saya jaga, saya kembalikan pada saya. Jadi laporannya langsung datang ke rumahnya. Nah, ini sama kayak ceritanya saudara. Kita diberi amanah oleh Allah SWT, macam-macam ya amanah kita ya. Amanah macam-macamnya, ada muslim kita yang diberikan amanah untuk membangun pesantren, gitu, mengajari anak-anak santri, luar biasa. Kita diamanahi anak, diamanahi keluarga, diamanahi pekerjaan dan sebagainya, kita laporkan pada Allah SWT. Langsung di hadapan beliau, langsung di rumah beliau. Ya, selama ini kita laporan di rumah aja nih, atau di masjid sekali-kali lah ya. Kita lapor di rumahnya Allah. Ya, semoga dimudahkan semua ini ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman sekalian, tema dari umroh kita adalah tentang dekat Rasulullah SAW. Ya tepat sekali karena memang Haramain ini adalah dua kota yang menjadi landasan perjuangan Rasulullah SAW. Ada banyak pertanyaan yang saya pikir akan seru bisa kita bahas di sana. Dan karena tempatnya di situ, kita bisa langsung membayangkan, bukan cuma membayangkan. Kalau kita ngobrol di sini, mungkin kita cuma mengimajinasikan. Tapi kalau kita udah ada di sana, itu tempatnya kan, Gunung Uhud itu tuh. Katakan apa misalnya, orang-orang yang bergibah itu giginya segede Gunung Uhud tuh, kayak itu giginya segitu. Misalnya. Pahala orang yang berinfak sebesar Gunung Uhud, nah itu gunung itu, pahalanya itu segede gitu kalau dia berinfak. Ini kan bisa kita langsung lihat ya, betul ya? Tajri min tahtihal anhar, ya, kita kan mungkin jannatin tajri min tahtihal anhar. Kenapa ya orang Arab itu kok termotivasi surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Nah kebalikannya, orang Arab waktu datang ke puncak, wah kayak gini surga ternyata. Bayangan ya, kenapa? Karena jannatin tajri min tahtihal anhar, kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka udah menggambarkan ketika di puncak. Orang Arab di puncak senang, ya. Banyak tuh, ya kan? Banyak, wah indah banget ya. Saya kalau ngantor tamu-tamu Palestina, masya Allah. Terus dari itu, lagi paradise katanya. Nah kita datang ke sana, oh pantas ya. Gersang begini, pantas serem banget di tempat kita. Digambarkan jannatin tajri min tahtihal anhar, kayak gitu. Pertanyaan misalnya, mengapa Rasulullah SAW Allah turunkan di Jazirah Arab? Kenapa nggak di Romawi? Kenapa nggak di Syam? Tempat para nabi dan Rasul biasanya turunkan, betul nggak? Para nabi Rasul setelah Nabi Ibrahim diturunkan di mana? Nabi Ibrahim kalau Nabi Ibrahim di mana? Irak ya sekarang ya. Tapi kemudian beliau hijrah ke, ya kan? Mengapa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi kita, manusia yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling mulia, ciptaan Allah paling mulia adalah Rasulullah SAW. Itu mengapa diturunkan di Jazirah Arab? Ada, kalau zaman dulu, Ustaz saya jawabnya agak ngasal. Karena orang Arab bejat banget. Sebejat apa sih? Oh, bejatnya ekstrim, makanya perlu Nabi di sana. Waktu sekarang saya pelajari, Indonesia kita nih, Nusantara kita dulu juga bejatnya luar biasa. Pernah dengar cerita Aji Saka nggak? Tahu aksara Jawa? Bonocoro tahu? Itu ada kisahnya tuh. Aji Saka namanya, legenda Aji Saka. Aji Saka itu bisa mengalahkan seorang raja. Rajanya ngapain tau nggak? Rajanya itu kanibal. Jadi warganya, penduduk kampungnya itu dibunuh sama dia buat dimakan. Setiap hari 3 orang. Sekali makan 1, sarapan 1, makan siang 1, makan malam 1. Jadi tiap hari warganya dibunuh satu persatu buat dimakan sama raja, bayangin.
Fir'aun aja nggak sebejat itu ya? Bayi yang dibunuh oleh Fir'aun itu dimakan nggak sama dia? Enggak. Tapi di negeri kita nih, di tanah Jawa ini dulu pernah ada orang yang makan warganya sendiri. Dan itu jadi kebiasaan aja. Bejat nggak tuh kira-kira? Tapi mengapa Rasulullah SAW tidak diturunkan di tanah Jawa, tapi diturunkan di Arab? Nah, pertanyaan ini bisa kita jawab besok. Kita simpan dulu pertanyaan. Jangan dijawab sini. Mengapa misalnya? Mengapa Rasulullah SAW kemudian mengapa masyarakat Madinah dulu namanya Yatrib itu bisa menerima Rasulullah SAW dan begitu terbuka? Kan Rasul berdakwah kemana-mana ya. Waktu beliau masih di Makkah itu kan beliau berdakwah kemana-mana kan, menawarkan Islam ke masyarakat Taif, dilempari, betul nggak? Ada satu kabilah udah terima tuh Islam, kabilahnya Abu Dzar Al-Ghifari, ya, kabilahnya Abu Dzar Al-Ghifari itu udah menerima. Abu Dzar sendiri kemudian juga tinggal di Makkah. Masyarakatnya Abu Dzar Al-Ghifari itu udah terima Islam, udah siap untuk mereka udah jadi Muslim. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak berbicara ke kabilahnya Abu Dzar Al-Ghifari? Kira-kira kenapa? Nah, besok kita jawab. Ini orangnya kayak gini nih, gitu. Kenapa Rasulullah SAW hijrahnya ke Yathrib yang jaraknya itu 300 kilo? Nah, besok kita kira dekat ya, jauh ya. Dari Madinah ke Mekah itu atau sebaliknya itu bisa melewati beberapa kota. Jaraknya 300-an kilo, setara jarak Jakarta Semarang ya, Bang Aryaman ya. Bang Aryaman kuliah di Semarang dulu, jadi tahu. Oh, segini nih jaraknya Mekah Madinah nih, Jakarta Semarang. Dan sekarang ini ada tol ya, 7 jam nyampe. 6 jam, 7 jam nyampe lagi di Semarang. Waktu zaman dulu gitu kan, berapa hari? Dulu itu jalannya tanggung. Rasulullah SAW ketika berhijrah itu kan Madinah kan ada yang di utara, dia turun dulu ke selatan, ya kan? Berdua dengan sahabat beliau Abu Bakar. Berduaan doang tuh, tempuh jalan yang berbeda. Ya. Sulit sekali berjalan beliau. Nah, pertanyaannya mengapa kok bisa masyarakat Yathrib ini, masyarakat Madinah menerima Rasulullah SAW dengan begitu terbuka sampai kemudian turun surat Al-Hasyr ayat 9 yang tadi saya baca. Orang-orang Ansor itu menerima masyarakat Madinah dengan luar biasa, penuh cinta. Padahal mereka juga orang miskin. Orang Yathrib ini dulu ya, ini orang-orang yang hidupnya dari pertanian. Orang biasa, orang musuh yang bertani bercocok tanam hidupnya. Tapi tiba-tiba didatangi ratusan orang dari Mekah, kenal juga enggak gitu kan. Tapi diterima dengan tangan terbuka, dipersaudarakan gitu. Ini orang Mekah ini yang datang ini nggak ada yang punya rumah nih, bahkan hartanya cuma baju yang nempel di badannya. Sini Rasulullah SAW membagikan harta perang Hunain itu kepada para orang-orang yang baru masuk Islam di Mekah.